Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 198. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan pertarungan sengit antara Maki yang telah mencapai kekuatan tertingginya melawan Naoya kembali. Pada pertarungan kali ini, selain memang merupakan show off dari power up baru Maki, kita juga seakan ditunjukkan perbedaan antara Maki yang sekarang dengan Maki yang sebelumnya. Jika sebelumnya Maki bahkan tidak mampu untuk bereaksi dengan kecepatan Naoya, pada chapter ini dengan senyum dan santainya Maki mampu mengejar Naoya dan bermain dengannya. Sampai akhirnya dengan combo Maki Hagane dan Mio, sang roh pendendam Naoya pun berhasil dijatuhkan. Namun sayang, pada momen tersebut melihat Maki yang semakin mirip dengan Toji membuat Naoya semakin murka sekaligus semakin iri, dan Naoya pun sekali lagi melampaui batasannya, yang mana saat ini tubuh manusia Naoya kembali muncul dan domain expansion pun dilepaskan. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini masih berjudul sama, yaitu Sakurajima Colony Part 8. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi saat ini, Naoya berhasil menjebak Hagane dan Mio dengan domain expansion miliknya yang bernama Temporal Wu Moon Palace. Lingkungan di dalam domain Naoya sendiri hanya terdapat sebuah ruang kosong saja, yang mana di sana juga ada satu Shikigami raksasa dengan mata besar, dan orang-orang yang ada di dalam domain Naoya berpijak di lidah Shikigami tersebut. Atau lebih tepatnya, Shikigami tersebut sebenarnya merupakan terkutuk sesuai dengan namanya, yaitu Temporal Wu Moon Palace. Lalu berikutnya, tak lama kemudian Naoya mengeluarkan sesuatu semacam roll film dan langsung menembakkannya ke dalam tubuh Hagane dan Mio. Di sini mereka berdua tidak merasakan hal aneh apapun. Mio dan Hagane mengira kalau serangan Naoya meleset, yang tentu dengan fakta saat ini mereka masih bisa berdiri saja merupakan kesempatan emas untuk menghabisi Naoya secepat mungkin. Di sini tanpa basa-basi Hagane dan Mio langsung menyerang, tapi kemudian tiba-tiba tubuh mereka dipenuhi oleh luka dan Mio pun menjadi orang pertama yang tumbang di dalam domain tersebut. Kenapa bisa begitu? Pertama, Mimin akan menjelaskan tentang teknik kutukan si Naoya terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, dengan teknik kutukannya, Naoya akan memaksa siapapun yang disentuh olehnya untuk mengikuti hukum teknik kutukan proyeksi miliknya, yaitu si target harus bisa bergerak sebanyak 24 kali dalam 1 detik, yang jika tidak, si target akan membeku. Nah, dalam domain expansionnya ini, kemampuan kutukan tersebut ditingkatkan hingga ke level yang cukup gila. Karena di dalam domainnya ini, seseorang yang masuk ke dalam domain milik Naoya akan otomatis ditandai oleh roll film yang tadi, dan orang tersebut akan dipaksa untuk mengikuti hukum gerakan 24 fps seperti biasa. Namun bedanya, di dalam domain expansion ini bukan hanya satu tubuh saja, melainkan setiap sel yang ada di dalam tubuh orang tersebut pun juga akan menjadi target dari teknik kutukan proyeksi milik Naoya. Sehingga bukan hanya tubuh saja yang harus bergerak sebanyak 24 fps, melainkan setiap sel juga harus melakukan hal yang sama, yang tentu saja jelas hal tersebut sangatlah mustahil. Jadi itulah alasan mengapa sebelumnya Hagane dan Mio tiba-tiba terluka. Itu karena beberapa sel tersebut gagal mengikuti hukum 24 fps, sehingga sel-sel kecil itu pun membeku dan terurai dari tubuh Mio dan Hagane. Ya, sepertinya jika kita lihat, domain milik si Naoya ini setipe dengan domain Mahito atau Gojo. Karena ketika seseorang terjebak di dalam domain Naoya, orang tersebut akan otomatis ditandai dan dipaksa untuk mengikuti aturan dari teknik kutukan miliknya. Yang artinya syarat teknik kutukan Naoya untuk menyentuh tubuh target terlebih dahulu dihilangkan, dan berubah menjadi serangan pasti kena dari efek domain expansion miliknya. Ya, walaupun menurut Mimin domain milik si Naoya ini tidak se-OP domain Mahito apalagi Gojo, tapi tetap saja domain Naoya termasuk domain yang sangat kuat. Nah, oke, lanjut cerita. Setelah Naoya menghabisi Mio dan Hagane, Naoya pun baru menyadari kalau Maki tidak ada. Menurut Naoya, meskipun Maki tidak memiliki energi kutukan, tapi di dalam domain miliknya seharusnya Naoya tetap dapat mengetahui keberadaan Maki. Hingga tak lama kemudian, di tengah Naoya yang sedang berpikir keras, Hagane kembali menyerang. Namun karena efek domain Naoya, lengan Hagane yang sedang mengayunkan pedang pun terputus. Dan di saat yang sama, pada momen tersebut, pedang itu pun kembali pada pemilik aslinya. Dan Maki pun langsung menusuk Naoya dari belakang.
Jadi di sini dijelaskan kenapa Maki sebelumnya tidak terdeteksi di dalam domain Naoya, itu karena Maki memang tidak ada di dalam domain tersebut. Kalau kalian lihat pada panel ini, Maki tidak menghancurkan barriernya dan langsung masuk saja ke dalam domain Naoya tanpa kendala. Padahal sekedar informasi, sebuah barrier domain expansion itu tidak bisa ditembus dari luar apalagi dari dalam. Pada anime episode 13 saja, Yuji harus menghancurkan barriernya dari luar untuk masuk ke dalam domain Mahito. Sedangkan pada chapter ini, Maki bisa masuk begitu saja ke dalam barrier domain milik Naoya tanpa menghancurkannya. Alasannya balik lagi, karena Maki tidak memiliki energi kutukan. Sebuah barrier atau penghalang tidak bekerja pada Maki karena barrier tersebut akan menganggap Maki sebagai benda mati. Jadi bukan hanya barrier The Cooling Game saja, segala jenis barrier termasuk barrier domain expansion sekalipun tidak ada yang bisa menahan Maki. Kecuali barrier tersebut menjadikan objek fisik sebagai wadahnya, seperti yang dilakukan oleh Megumi ketika melawan Regi. Atau jika Maki memang menyetujui kondisinya, seperti ketika ia melawan Mio sebelumnya. Nah, lalu berikutnya, terlepas dari itu setelah Maki menusuk Naoya, kali ini Maki pun juga bisa melihat jiwa Mai dan bertemu kembali dengannya. Di sana Mai menyelamati Maki karena Maki berhasil memahami kekuatan dari pedangnya dan Mai pun kembali menegaskan kalau saat ini Maki benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Jadi di sini dijelaskan pedang yang diciptakan oleh Mai tersebut merupakan replika pedang milik Toji yang bernama Soul Liberation Blade atau pedang pembebas jiwa. Sekedar informasi, dalam kemunculannya di manga, Toji tidak pernah diperlihatkan menggunakan pedang tersebut. Namun dalam satu panel, Toji memang diketahui memiliki pedang tersebut yang pada chapter ini baru terungkap kalau nama dari pedang itu adalah pedang pembebas jiwa. Kemampuan dari pedang ini sendiri sesuai dengan namanya, pedang pembebas jiwa. Pedang ini akan mengabaikan tingkat kekerasan dari benda atau makhluk apapun dan akan langsung memotong jiwanya. Dengan syarat, untuk mencapai potensi penuh dari pedang tersebut, si pengguna harus bisa melihat jiwa dari segala hal. Dan terkait dengan itu, atas bantuan Mio dan Hagane, Maki pun akhirnya memahami kalau dirinya tidaklah sama dengan orang lain, melainkan dirinya lebih hebat daripada yang lain. Dan Maki pun akhirnya berhasil mencapai potensi penuh dari tubuhnya sendiri dan pedang pembebas jiwa miliknya. Dan yap, kembali lagi ke cerita, setelah Naoya ditusuk oleh Maki, Naoya berubah kembali ke bentuk kutukannya dan berniat menyerang Maki. Di sini Naoya dengan tolol masih beranggapan kalau efek pasti kena dari domainnya akan tetap berpengaruh pada Maki. Tapi tentu saja, karena Maki tidak memiliki energi kutukan, domain milik Naoya pun tidak bisa mengenali Maki hingga akhirnya Maki pun tanpa pandang bulu langsung membelah Naoya dan domain miliknya pun pecah. Dengan kata lain, Naoya berhasil dihancurkan sepenuhnya. Lalu berikutnya di sini Hagane dan Mio juga masih selamat dan chapter pun ditutup dengan epik di mana narasi di sana menyebutkan kalau 12 tahun lalu setelah kematian Toji, manusia ganas yang setara dengan Toji telah muncul kembali, sang dewa perang baru Maki Zenin. Ya, di akhir ada beberapa hal yang ingin Mimin bahas. Pertama terkait dengan Hagane. Seperti yang kalian tahu pada chapter sebelumnya disebutkan kalau si Hagane ini bertarung tanpa menggunakan energi kutukan. Bahkan dirinya juga tidak bisa melihat kutukan. Tapi entah Hagane memang menyembunyikan energi kutukannya atau ia memang tidak bisa menggunakannya, pada akhirnya Hagane tetaplah memiliki energi kutukan seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu ketika terjebak di dalam domain Naoya tadi, Hagane juga langsung ditandai oleh domainnya. Sedangkan Maki benar-benar tidak bisa dideteksi oleh domain Naoya. Hal ini sekaligus menunjukkan kalau saat ini seberbahaya itulah Maki bagi seorang penyihir Jujutsu yang bisa menggunakan domain expansion sekalipun. Nah, berikutnya mungkin ada dari kalian yang bertanya, bagaimana jika Maki masuk ke dalam domain Gojo atau Mahito? Menurut Mimin sih, Maki akan tetap terkena efeknya karena Maki hanya tidak bisa dideteksi saja, bukan tidak bisa diserang. Di dalam domain Naoya tadi mungkin Maki bisa selamat karena efek domain Naoya harus mengidentifikasi targetnya terlebih dahulu dan berhubung Maki tidak memiliki energi kutukan, jadi ia tidak teridentifikasi. Sementara domain Gojo itu sifatnya instant hit, sekali masuk ke dalam Infinity Void maka efeknya langsung aktif. Karena balik lagi, si Maki ini tidak memiliki energi kutukan, bukan imun terhadap energi kutukan. Jadi seharusnya jika Maki masuk ke dalam domain Gojo atau domain yang bersifat instant hit lainnya, Maki akan tetap kena efek dari domain expansion tersebut.
Tapi lain cerita kalau kekuatan tubuh dan jiwa Makilah yang memang bisa menahan serangan tersebut. Seperti teknik milik Mahito misalnya. Bisa saja karena saking kuatnya jiwa Maki, Mahito tak bisa mengotak-atik jiwanya. Atau karena saking kuatnya pikiran Maki, ia akan baik-baik saja ketika masuk ke dalam domain Gojo. Atau jika sebelumnya andaikan Maki terkena efek dari domain Naoya pun, Maki mungkin masih bisa mengikuti aturan domain tersebut dan membunuh Naoya karena saking cepatnya Maki bisa bergerak. Yah, itu hanya opini Mimin belaka. Lalu berikutnya, dengan kalahnya Naoya sekaligus Maki yang sudah resmi setara dengan Toji, Mimin rasa Sakurajima Colony akan selesai pada chapter ini atau chapter depan. Di akhir panel tadi kita hanya ditunjukkan Hagane dan Mio selamat, sedangkan Maki sudah sepenuhnya terlepas dan menjadi sangat kuat. Saat ini masih belum diketahui apakah Maki akan beraliansi dengan dua bapak-bapak yang berjasa baginya tersebut. Lalu Mimin juga bertanya-tanya apakah Maki akan melanjutkan pembantaiannya ke barrier lain atau ia akan mengubah rencana, berhubung saat ini dirinya telah mendapatkan upgrade kekuatan lagi. Tapi terlepas dari itu, yang pasti untuk saat ini kemanapun Maki pergi, hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi papan permainan, mengingat betapa kuatnya Maki saat ini. Mimin rasa pada tingkatan ini kalau bukan Gojo atau Sukuna, Mimin tidak bisa membayangkan siapa lagi orang yang bisa menghentikan Maki. Mau Yuta Okkotsu sekalipun, Mimin cukup ragu kalau dirinya bisa menghentikan Maki. Lalu berikutnya dengan berakhirnya arc Sakurajima Colony, kemanakah cerita akan berpindah berikutnya? Kemungkinannya ada dua, antara menyorot situasi lain terlebih dahulu yaitu di luar koloni, atau kembali ke koloni Tokyo nomor 1, tempat di mana Yuji dan Megumi berada. Terakhir kali terlihat Yuji berpisah dengan Higuruma, sementara Megumi yang sedang pingsan didatangi oleh Kurusuhana. Ya, untuk lebih pastinya kita lihat saja di chapter depan kemana cerita akan berlanjut. Dan oke, terakhir melihat kondisi Maki yang saat ini sudah diresmikan oleh GG Akutami sendiri, kalau Maki telah setara dengan Toji, membuat Mimin penasaran bagaimana reaksi Gojo ketika melihat Maki sekarang. Apakah dengan melihat Maki akan mengingatkan Gojo pada kenangan masa lalunya yang hampir mati? Ya, terlepas dari itu, kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.